Welcome back to my channel. Di sini kita ketemu kembali dalam video pembelajaran matematika bersama saya Roganda Tamba. Di sini kita akan membahas faktorisasi bentuk aljabar. Ya, seperti apa itu nanti ada 3 bentuk yang akan kita bahas di sini. Tetapi sebelumnya, Bapak ingatkan dulu faktorisasi itu apa sih? Berasal dari kata dasar faktor ya. Misal kita bawa dalam bilangan bulat ya, faktor dari 12 kita ketahui adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Artinya ada beberapa faktor yang bisa kita ubah menjadi perkalian yang menghasilkan 12. Misal 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 semua itu bernilai 12. Baik, di sini kita pahami dulu faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Ya, tadi ada 3 bentuk. Mulai dari bentuk yang pertama adalah selisih 2 kuadrat secara umum, x kuadrat dikurang y kuadrat. Bentuk yang kedua nanti kita bahas ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1. Dan bentuk yang ketiga ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1. Yuk kita bahas dari bentuk yang pertama. Konsepnya adalah faktorisasi atau pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat adalah x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke, kita kenali dulu bentuk selisih 2 kuadrat itu seperti apa. Dia terdiri dari bilangan kuadrat ya, dan ada operasi pengurangan. Namanya saja sudah selisih 2 kuadrat. Sekali lagi dia bentuknya kuadrat dan ada operasi pengurangan. Nah, kita perolehlah nanti faktornya itu adalah x tambah y dikali x dikurang y. Jadi ingat, kalau untuk faktornya 1 dia plus 1 min. Jadi kita peroleh x tambah y kali x dikurang y. Oke, untuk lebih paham kita coba satu contoh ya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama a kuadrat dikurang 49, sedangkan yang kedua 25x kuadrat dikurang 36 ya. Nah, a kuadrat dikurang 49, kita coba bahas yang pertama ini. 49 itu kan bentuknya belum kuadrat ya, kita ubah dulu menjadi 7 pangkat 2. Jadi kita peroleh a kuadrat dikurang 7 pangkat 2. Karena bentuknya sudah selisih kuadrat, maka kita peroleh faktornya adalah a tambah 7 kali a dikurang 7. Ingat 1 plus 1 min. Coba kita cek apakah benar. Misal kita jabarkan ya, a tambah 7 kali a kurang 7. Kita kalikan 1 per 1. A kali a. Kita peroleh a kuadrat. A dikali min 7, min 7a. 7 kali a adalah 7a. 7 kali min 7 adalah min 49. Nah, ternyata min 7a ditambah 7a habis ya. Kita peroleh a kuadrat dikurang 49. Benar. Setelah kita cek hasilnya benar. Nah, itulah untuk yang A. Kita coba yang B. Nah, lihat di sini yang B 25x kuadrat dikurang 36, kita ubah juga 36 nya menjadi 6 pangkat 2, sehingga kita peroleh 5x tambah 6 kali 5x dikurang 6, 1 plus 1 min. Baik, demikian untuk bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua adalah faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a bernilai 1. Oke. Nah, konsepnya di sini ya, kita ubah nanti bentuk kedua itu menjadi x ditambah p dikali x ditambah q dengan syarat p dan q di sini kan ada muncul syaratnya itu C itu sama dengan P kali Q dan B sama dengan P ditambah Q. Oke, seperti apa itu lebih paham kita nanti di contoh.
Perhatikan, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Lihat di sini, x kuadrat ditambah 10x ditambah 16, artinya a di sini sebenarnya ada 1, bernilai 1 ya, sesuai dengan bentuk yang kedua tadi. Kemudian koefisien 1 itu tidak ditulis. Nah, b nya di sini 10 dan c nya di sini 16. Nah, selanjutnya kita coba menjawab ya, tahap demi tahap. Untuk kita peroleh ya P dan Q nya, terlebih dahulu kita cari dulu ya yang memenuhi untuk P dan Q ya. Jika dia dikali tadi, ingat sama dengan C nya 16, tetapi kalau dia dijumlahkan dia sama dengan B nya tadi 10. Maka bilangan berapa dan berapa kalau dikali 16 kalau dijumlah 10? Coba pikirkan. Iya, kita peroleh bilangannya adalah 2 dan 8. 2 kali 8 adalah 16, 2 tambah 8 adalah 10. Jadi kita pakai P dan Q nya adalah 2 dan 8. Jadi langsung kita peroleh faktornya X ditambah 2 kali X ditambah 8, atau bisa juga dibalikkan ya, X tambah 8 di depan kali X tambah 2, itu termasuk sifat komutatif perkalian, gak ada masalah. Nah, itu untuk bentuk yang kedua ya. Sekali lagi ingat, P dikali Q sama dengan C, sedangkan P ditambah Q sama dengan B. Itu kuncinya. Kita coba ke bentuk yang ketiga, yang terakhir ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Kalau tadi ya A nya itu selalu kita jumpai bernilai 1, tetapi di sini nanti kalau ada soal A nya misalnya 2, 3 atau bahkan negatif, maka kita gunakan cara yang ketiga. Baik, kita langsung ke konsep ya. Perhatikan di sini, dia bentuk ketiga itu kita ubah menjadi AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C. Lagi-lagi muncul P dan Q. Nah, dengan syarat A dikali C sama dengan P dikali Q. Berbeda dengan yang bentuk kedua tadi ya. Perbedaannya hanya di sini, A dikali C sama dengan P dikali Q, sedangkan B nya tetap P ditambah Q. Oke, kita coba ke contoh ya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 8x kuadrat ditambah 22x ditambah 15. Kita kenali dulu, A di sini 8, B 22, C 15. Jadi yang pertama kita nanti kalikan dulu A dikali C sesuai dengan konsep, supaya kita bisa mencari P dan Q. Nanti 8 dikali 15 kita peroleh 120. Ingat 120 kita pakai nanti ya untuk perkaliannya. Baik, kita cari sekarang P dan Q nya ya. 120 ya perkaliannya, sedangkan penjumlahannya tetap yaitu bernilai dari B 22. Kita cari bilangan P dan Q. Jika dikali 120, tapi kalau dijumlah dia 22. Bilangan berapa dan berapa itu? Iya, bilangannya adalah 10 dan 12. Jika dikalikan 10 kali 12 adalah 120, 10 tambah 12 adalah 22. Nah, langsung kita terapkan seperti di tadi konsep ini. PX ditambah QX, kita sudah dapat P dan Q nya 10 dan 12. Langsung kita ubah 22x itu menjadi 10x ditambah 12x. Kemudian di sini dikelompokkan, kita gunakan tanda kurung. Kita kelompokkan menjadi 8x kuadrat ditambah 10x kelompok pertama, 12x ditambah 15x kelompok yang kedua. Langkah selanjutnya apa? Nah, kita kan mau mencari faktornya. Nah, kita lihat faktor dari 8 dan 10. Kita kerjakan satu persatu dulu. Kelompok yang pertama dulu ya, nanti kita lanjut ke kelompok yang kedua. Di sini ada koefisien 8 dan 10, berarti faktor dari 8 dan 10 adalah 2 ya. Dan di sini ada variabel x kuadrat dan x, berarti faktor dari variabel ini kita ambil pangkat terkecil yaitu x. Jadi kita keluarkan 2x dikali 4x ditambah 5. Begitu juga untuk kelompok kedua,
12 dan 15 kita peroleh ya, faktornya 3, kita keluarkan 3 kali 4x ditambah 5, sehingga kita perolehlah faktornya. Karena ada yang sama, target kita kan mencari ini, ada yang sama itu 4x ditambah 5, ini juga 4x ditambah 5, ini sasaran kita. Nah, kita bentuklah dia faktornya ya, hasil terakhirnya itu adalah 4x ditambah 5, ini tadi yang sama. Kemudian ini dari mana? Dari 2x ditambah 3. Jadi kita peroleh faktornya adalah 4x tambah 5 ya, kali 2x ditambah 3. Terima kasih.